Hai guys, welcome back to my kitchen. Kali ini kita akan sedikit bereksperimen dengan pisau. Ya, jadi ada banyak jenis macam pisau ya dan kegunaannya. Tapi kita akan bicarakan ini 4 yang basic yang mesti kalian punya di rumah. Yang pertama-tama kita harus miliki adalah paring knife. Paring knife ini bervariasi ya, 10 sampai 12 cm, ada yang 15 juga. Nah, ini biasanya digunakan untuk segala keperluan mengupas. Kalau kita juga mau memotong untuk bahan-bahan yang kecil. Jadi biasanya sesuaikan bahan-bahan makanan dengan pisaunya ya. Jadi jangan kita potong pisau bahannya besar, pisaunya kecil. Nah, atau kebalikan ya. Jadi kalau misalnya itu ini adalah satu pisau yang menurut saya ini berguna untuk all utilities, untuk segala macam keperluan yang kecil-kecil. Seperti misalnya kita kupas bawang putih, kemudian slice bawang ya. Kemudian kita juga menyiapkan beberapa potongan-potongan kayak bumbu. Nah, itu bisa menggunakan paring knife ini. Nah, yang kedua itu adalah ini namanya chef knife ya. Chef knife ini European chef knife ya. Jadi ini mempunyai fungsi, dia besarnya juga bervariasi ya. Ada yang dari 20 cm atau 15 cm sampai 28 cm. Yang ini 26. Nah, biasanya kalau ini ada satu lagi, ini Santoku knife. Ini Japanese style knife yang juga merupakan all utility knife. Nah, beda dari keduanya ini adalah makanya kalau kita punya Santoku size-nya seperti ini, ya ini size yang cukup untuk kalau misalnya kita memotong bermacam-macam untuk keperluan seharian lah ya. Nah, untuk yang besarnya ini kita gunakan untuk memotong yang besar-besar, seperti misalnya potong semangka, atau kalau bisa potong daging juga bisa menggunakan ini ya, daging dengan yang besar itu dia bisa menggunakan. Jadi selalu ada 2 size ya, jangan beli 2 size yang sama karena ini punya kegunaannya hampir sama. Cuma nanti saya kasih lihat pada saat nanti kita membuat hidangan kali ini, nanti kita akan tunjukkan bagaimana perbedaannya ya. Nah, yang keempat ya, ini adalah bread knife. Nah, jadi ini biasanya atau kita biasanya bilang serrated knife ya. Ini selain buat pisau buat potong roti, ini kita juga bisa pakai untuk memotong buah ya, seperti nanas misalnya. Ini lebih enak motongnya ya karena dia serrated, jadi dia tidak licin. Terus juga untuk potong yang lembut-lembut ya, sayuran yang lembut seperti tomat. Tomat kalau kita pakai pisau chef knife atau Santoku harus tajam banget supaya nggak slip, harus benar-benar dilihat. Nah, tapi kalau ini dia lebih enak potongnya karena dia kerjanya seperti gergaji ya, dan dia jadi all the way, lebih gampang. Nanti saya tunjukin. Tapi ini adalah bagaimana kita mempunyai basic minimum untuk pisau ya, walaupun kalau di rumah kita kadang-kadang juga punya satu pisau buat semua, tapi mesti diingat bahwa size bahan beda-beda ya, itu jadi perlu diperhatikan. Nah, untuk pisau kecil ataupun pisau besar, sebenarnya potongan pegangan yang paling baik adalah sebenarnya memegang ya jari telunjuk dengan jempol ya pada saat kita memotong ya, karena ini adalah fungsinya untuk mengkontrol supaya dia tidak lari-lari gitu ya. Kalau begini bisa, tapi kadang-kadang suka lewat ya. Kalau dia misalnya keras seperti laos misalnya, itu dia nanti bisa belok ya. Nah, kalau dengan ini kita memotong udah pasti memotongnya bagus gitu ya. Jadi lebih steady. Nah, untuk genggamannya sendiri itu juga sebenarnya harus menggunakan claw motion. Jadi dalam arti kalau kita ya dengan pegangan seperti ini, kemudian untuk jari tangan itu seperti mencengkeram ya, kayak cakar gitu. Nah, ini kita kalau pegangan gini nih lebih gampang. Jadi ini kita bisa masuk ya. Nah, gitu. Jadi dia di sini ya. Kemudian buka. Jadi dengan menggunakan genggaman seperti ini kita juga menjaga supaya tangan kita tidak kena gitu ya. Untuk pisau kecil ini atau paring knife ini kita selain bisa gunakan di bawah, kita juga bisa digunakan untuk di atas. Nah, kalau di atas ini kita pegang ini untuk pegangannya supaya menahan, kemudian ini untuk buka. Nah, jadi dia seperti itu. Dan motionnya itu kita seperti ini ya, atau bisa juga ada yang kalau di kita biasanya mungkin begini gitu ya. Nah, ini juga bisa ya. Kalau western itu biasanya kalau kita adalah selalu motongnya seperti ini ya, ini jadi biar nggak kena orang lain gitu ya. Jadi dia seperti ini. Kalau di Indonesia kita potongnya seperti ini, atau di Asia gitu ya. Jadi model potongannya sedikit berbeda, cara memotongnya, tapi yang penting hasilnya sama ya. Nah, jadi bedanya kalau dengan pisau kecil ini kita bisa untuk memotong yang barang-barang atau bahan-bahan yang kecil. Pisau paring knife ini bisa juga digunakan untuk seperti ini tadi. Jadi untuk membuat slice ya.
tetap dengan ingat ya, ini potongan dengan menggenggam. Ini juga dia akan mengatur supaya jarak potongannya pas gitu. Ya, seperti gitu ya. Nah, kalau kita mau mencincang, baru kita akan gunakan nanti dengan pisau yang lebih besar. Nah, sekarang kita akan menggunakan pisau chef knife. Ini ukuran 26 cm ya. Jadi ini ukuran yang boleh dibilang pisau besar ya. Pisau besar. Ini kita bisa gunakan untuk memotong sayur-sayuran yang besar gitu ya. Jadi ini, nah bedanya ini yang namanya European style chef knife. Dimana kalau dilihat ya, permukaan blade-nya adalah kalau dibilang ini rocking ya, ini buat namanya rocking motion seperti gini. Jadi ini tidak meninggalkan talenan, tapi belakangnya bergoyang. Ini buat slice, buat ini ya. Nah seperti ini dia gitu, jadi dia masuk ya. Nah, jadi seperti itu. Perhatikan ujung pisaunya ya. Jadi ujung pisau tidak meninggalkan talenan. Nah ini yang dibilang bahwa ini European style. Ya. Nah sama dengan Santoku knife. Santoku knife juga berguna untuk utility atau chef seperti chef knife ya. Cuman dia sedikit punya limitasi dia gininya agak beda ya. Karena ujungnya dengan belakang ini dia hampir dibilang rata. Karena dia biasanya memotong clean, memotong biasanya lurus. Gitu. Jadi dia seperti itu. Jadi ini beda potongan. Kalau Jepang itu lebih precise ya, dia senang motongnya seperti ini gitu. Ya, itu ya. Kalau misalnya kita lihat bahwa biasanya mereka ini dia gini. Jadi motionnya adalah memotong atas bawah, clean. Gitu. Ya, ini untuk potongan dengan menggunakan Santoku knife. Jadi Santoku knife ini mempunyai, kalau dibilang ini adalah kaki domba ya, untuk shape-nya. Ini dia jadi membuat kadang-kadang kalau kita ada beberapa potongan yang suka lengket ya. Kalau kita menggunakan pisau yang lurus, yang biasa chef knife, dia lengket. Jadi kita harus dorong supaya keluar. Tapi kalau dengan ini dia bisa langsung, jadi smooth cut. Nah untuk keju, untuk ini juga dia bisa dipotong menggunakan ini gitu. Lagi dengan yang rocking motion ya. Jadi sama hasilnya, cuman dia lebih stylenya berbeda. Untuk tomat sendiri ya, kita harus memastikan bahwa pisaunya tajam ya. Jadi kalau misalnya kita pisaunya tajam, maka bisa dilihat dari potong tomatnya ya, tetap dengan claw, dengan ya model mencengkram ya. Nah ini maka dia akan turun ya. Jadi ini bisa. Kalau pisaunya tumpul itu susah. Nah tapi untuk ini kita mencontohkan untuk bread knife. Selain untuk potong roti, ini juga bisa digunakan untuk memotong. Nah, cuma dia sistemnya adalah seperti gergaji. Nah, seperti itu.